Hai teman, selamat datang di podcast Risma Simbolon My Spirit. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan juga like dan share. Terima kasih. Hai semuanya. Halo. Masih pakai masker aja. Nggak apa-apa. Kalau gue kan demen tuh apa adanya aja. Tuh ya Allah, tolong lo lihat dong. Apa adanya aja. Kita nih udah Ada dong. Apaan? Jadi gini, kemarin tuh by the way, selamat datang di YouTube channel aku. Aku kemarin nelpon Abi nih, aku lagi sama Abi sama Congles ya kan. Kemarin aku telepon Abi, aku bilang gini, Bi, gue mau bikin podcast nih Bi. Cuma ya aku pengen tuh ngobrol-ngobrol santai tapi berdampak lah, bermanfaat. Nah jadi kita nih ceritanya ya nggak tahu lah, kalau nanti bagus perbincangan kita nih aku jadiin edisi perdana, setuju? Setuju. Mantap. Oke, nih mic-nya cuma satu nih, jadi maklum aja lah ya, Bo. Ya kan? Nggak apa-apa, gue apa adanya. Suka-suka gue, ini channel-channel gue, tolong. Suka-suka gue, ini channel gue, ya. Kecuali channel lu mau edit suka-suka lu, Cong, ya. Oke, nih aku sama Cong Lestion Notandiadi, ya kan? Kita semua tahu, kayaknya nggak semua tahu juga ya. Jadi kita nih dulu sering banget di acara yang namanya tuh Tembang Rohani Sama winner. The Winner itu acaranya Congles. Jadi Winner takes it all. buka dong dikit biar orang loser kelihatan have the kelihatan muka lo, Abi. Janganlah. Sebentar Kita terlalu dekat. sebentar. Ikan gua mau ada di sini juga. Enggak apa-apa, nanti kecantikan gua kelihatan lagi. Aduh. Bukan. Bukan sebentar, Abi, buset deh. kelihatan Inilah banget Abigail aslinya. Filipino. Ye, cantik kali. Ya kan? Jadi Paksaan nih. kita nih emang udah berapa bulan ini kan selama pandemik ini memang sambil dimakan nggak apa-apa, Cong. Ini kita lagi di bakso Gepeng Rawamangun yang di Cempaka Putih. Nggak apa-apa, cuek aja. Kenapa rupanya ya kan? Jadi kita nih Enak selama loh. Aku lagi haus. enak, nanti aku mau pesan juga. Cuma pengen ngobrol dulu. Nah jadi kita beberapa bulan ini kan memang selama pandemik ini agak gimana ya? Stres lah ya, Bo. Nggak tahu kalau gue sih stres, nggak tahu yang lain stres nggak. Aku udah makan dulu. Udah nggak apa-apa, selama Kan nggak sekarang berpikir. kan. Ya udah pesan lagi satu, gitu aja repong ya. Bukan Abi, jaga hari ini. nggak apa-apa, pesan aja satu. Kita bagi dua ya kan? Iya, boleh, Lo sama boleh, gue boleh. bagi dua. Mas satu lagi. Mas Ini ginian. isi apa aja, Ginian Dek? satu lagi. Dek, isi apa aja, Dek? Macem-macem lah, rame-rame lah. Yang Rame. paling enak apa, Dek? Es campurnya, Dek. Inilah. Yang ini ya? Ini ya. Ya, pesan satu ya. Tambah satu, Minta Dek. satu. Oke. Thank you. Udah pada makan baksonya belum? Udah dong. Aku pesan satu bakso, mie-nya bihun aja. Kan gua udah bilang tadi, setengah jam kita nungguin di. Nggak apa-apa, biar lo kenyang duluan ya kan. Nah jadi aku pengen juga nih ngobrol-ngobrol kita, selain kita bisa share sama semua teman yang menonton, itu juga ya punya dampak lah. Walaupun kita nggak tahu nih kadang-kadang yang dengar lagi punya masalah apa ya kan. Dan aku nggak pengen tuh yang serius, yang terlalu berbau ayat-ayat. Aku juga nggak pengen begitu. Aku pengen nih kayak ngobrol santai aja kayak temen gitu kan. Nah Abi, Abi nih dia tuh aslinya orang Filipin. Dulu pertama ke Jakarta, ke Indonesia tuh dalam rangka apa sih? Meniti karir atau apa sih nih? Dia kan penyanyi yang luar biasa, suaranya ya luar biasa, dipakai Tuhan untuk apa ya, banyak bawain lagu-lagu rohani dan tentunya WL ya, worship leader. Aduh, aku suka banget kalau udah jadi worship leader. Kayaknya roh menyala-nyala. Apalagi kalau nyanyi laguku. Wah. Peres banget sih ya, Cong ya. Bener laguku. Iya. Judulnya tak sanggup ya. Wah. Iya, jadi kalau Congles ini, gue manggil Cong gara-gara dia nelfon gue, halo Cing, kan gue enak banget dipanggil Cing ya, Bo ya. Jadi gue langsung jawab apaan Cong, jadi Cing Cong ya.
Trio cincin. Embed. Jadi waktu itu juga acaranya Congles tuh dia suka bikin kita trio, aku, Abi sama satu lagi teman kita Vivi. Nah cuma Vivi lagi ada di Solo, ntar kalau udah balik ke Jakarta gue interview juga ya kan. Nah gue mau ngobrol-ngobrol. Ditunggu Vi. Gue pengen ngobrol. Dulu ceritanya ke Jakarta tuh apa? Ya ke Jakarta itu sebenarnya Enggak, cuy. sebenarnya cuman gue iseng-iseng doang karena gue saking gilanya ikut musik itu, jadi sampai nggak ketahuan orto gue ikut band sampai gue itu tuh apa namanya korbanin sekolah saya. Dan jujur ya, semua keluarga saya itu semua pada marah gue pada saat mereka tahu bahwa aku berangkat ke Indonesia. Sebenarnya saya sih cuman iseng-iseng aja, tapi ternyata nasib gue di Indonesia. Puji Tuhan. Jadi dulu kok bisa milih ke Indonesia tuh apa ceritanya maksudnya? Sebenarnya dulu gue nggak tahu itu Indonesia itu seperti apa. Cuman yang saya kejar doang ya ikut band aja karena memang saking cintanya dan saking sukanya sama musik dulu. Aku tahu bandnya. Emang di Filipina nggak ada Band. nggak bisa ngeband apa gimana sih maksudnya? Ada sih. Sebenarnya sebelum kita dibawa ke luar negeri itu kita diuji dulu di lokal dulu, baru go international. Nah, kalau kita udah boleh di lokalnya, udah bagus, udah baik, boleh kita dibawa ke international. So itu yang terjadi kepada saya. Oke, terus kenapa bisa sekarang banyak pelayanan? Kenapa nggak ngeband terus gitu loh? Udah nggak ada kali ya. Bertambah dewasa. Sejak dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan. Metong dong lu ya, dipanggil Tuhan. Maksudnya sejak dipanggil untuk ketangkap, that's the right word. Ketangkap oleh Tuhan ya, di sana pun jadi you itu are udah changed by mati. God. Iya, Okay. ketangkap Tuhan. Masih. Kayak gitu loh. Jadi ya itu doang sih. Setelah ketangkap ya udah sungguh-sungguh udah ikut Tuhan, nggak main-main lagi. Oh gitu. Bukan, Jadi- bukan gara-gara dikawinin sama orang Indonesia di sini. Nah itu pun udah iya betul. Dikawinin, dinikahin. Jadi nggak boleh pulang ya. Nah setelah itu udah nggak pulang. Jadi gua dulu nyanyi doang di itu istana doang, Bo. Istana apa? Negara? Istana negara. Ah, serius Oh lo? serius. Pak gue sekarang sering loh. Dulu si Pak siapa namanya Pak Bambang Tri. SBY itu masih dibawa ini ya, bakal masih apa ya? Dibawanya itu. Pokoknya yang dulu yang memimpin Pak Wiranto ya sebagai jenderal. Nah itu zaman-zamannya gue nyanyi dulu. Itu menjadi kesukaannya Pak SBY itu kalau saat saya nyanyi Don't cry for me Argentina. Kalau Pak Wiranto dulu demennya kalau saya dahil sayur Apa tuh dari saya? nais kung mabuhay. Itu apa? Because of you. Lagu apa? Lagu Filipin. Oh, lagu Philippines. Berarti itu bahasa Tagalog dong ya? Iya, Oh, gitu. Jadi campur kalau mereka request saya nyanyikan. Nah, Gitu. ini itunya ya, bakso. Terima enak banget kasih. loh. Sambalnya dong, Mas. Itu kerupuk, ada kerupuk tuh, Dek. Ya, aku suka kerupuk yang bukan tisu yang warna sekalian deh, Al. yang warna coklat dong. Nah, lu cerita sedikit sebelum makan esnya nih ya. Sambil lo ini dulu satu-satu dong. Aduh, Oke. suka gua dong. Gua mau nanya siapa? Ya kan? Kan yang punya. Iya. Oke, nih kita berdua dulu ya, biar agak Jadi fokus. ceritanya gue yang Nah, paling pertama ini Dengar dulu, Bawel. Dek. Jadi ceritanya yang paling interview pertama, I'm the first one. Ya. Iya, ini Oh, pertama. kan dia lagi makan, sabar. Acara- Nah, jadi gini, apa namanya? Gue kemarin itu ceritanya nih Abi tuh punya anak ya kan, punya anak 2 ya Bi ya. Nah, satu itu sakit. Oh 3. Oh ya, yang terakhir. Yang pertama itu kira-kira umur 25 tahun. Barusan aja dipanggil Tuhan. Nah, itu yang aku pengen ceritain sama semua teman ya. Jadi Abi itu punya anak yang punya kondisi dari lahir itu sakit apa? Bukan dari lahir, sejak umur 17 tahun. Lalu cerita dong ini pegang. Pertamanya itu dia mengalami, cuman pertamanya dia sakit panas doang. Sakit panas doang, dan setelah itu tiba-tiba mendadak bahwa dia
dikatakan oleh dokter bahwa dia harus cuci darah gitu. Jadi Dari umur berapa? bermasalah umur 17 tahun. Jadi ginjalnya itu mengecil gitu, shrink. Jadi dua ginjalnya. Dan setelah itu ya itu harus menjalankan dialisis. Sampai Itu dialisis ya? dialisis iya, cuci darah. Dan setelah itu puji Tuhan dia melewati tahun-tahun yang luar biasa bersama Tuhan ya, karena yang membuat dia bertahan doang dan kuat ya hanya karena doa doang. Sebenarnya doa doang yang bisa kita berbuat bertahan selama ini kayak gitu. Jadi gini Bi, gua tuh luar biasanya sama Abi tuh gini, dia tuh nggak pernah ngeluh. Jadi asal aku ketemu, gimana ya, seorang ibu punya anak yang cuci darah terus ya, seminggu bisa 2 kali atau 3 kali? Tergantung kalau dia kalau benar-benar dokter bilang dia mengalami ini harus 3 kali ya bisa 3 kali. Minimal itu sih 2 kali sih dalam seminggu. Ya, jadi sampai 2-3 kali, tapi nggak pernah ngeluh. Bahkan kalau kita asal ketemu juga tetap ceria kayak gini, tetap nggak ada rasa mukanya tuh sedih atau lagi misalnya desperate. Kan tetap aja yang namanya anak sakit itu butuh dana, juga butuh support, tapi dia tetap gue lihat tuh luar biasa. Maksudnya beda kan, kita juga banyak ketemu orang yang anaknya sakit atau keluarganya sakit, itu selalu ceritanya tuh ya itu melulu. Dia kalau kita nggak tanya tentang itu dia nggak akan cerita gitu loh. Jadi apa sih resepnya kok sampai sekuat itu sih Bi? Resepnya nomor 1 mengucap syukur, berdoa, dekat sama Tuhan, itu doang. Dan Klise banget, gue nggak demen klise deh. oh iya, harus memang sejujurnya memang begitu. Kenyataannya memang begitu, Dek. Habis gimana? Orang juga nggak bisa bantu kita, tapi Tuhan yang bisa tolong kita. Dengar-dengar dulu sampai mau jual rumah kan? Apa itu gara-gara buat pengobatan anak atau apa? Iya, karena mau rencana mau cangkok ya. Oh, cangkok ginjal. Mau cangkok ginjal, tetapi ternyata bapaknya ya? iya, ternyata Tuhan nggak izinkan ya sampai dia dipanggil Tuhan. Jadi dia bilang ya udahlah mah, kehendaknya Tuhan yang jadilah. Jadi kalau kita pasrah doang, setiap malam kita setiap ini ada selalu berdoa bahwa saya selalu bilang sama dia, nak ingat ya, kalaupun mama pergi atau melayani dimanapun pelayanannya, ingat bahwa Tuhan selalu ada bersama kamu, menyertai kamu. Michael Wong. Tapi saya benar-benar saya ngelihat anak gua juga itu ya, selama dia itu cuci darah 9 tahunnya, dia itu nggak pernah mengeluh loh. Makanya saya sekarang baru bangga ya kok Kolis. Dia ngerasa nggak sih? Dia mandiri, dia tahu dia sakit. Maksudnya dia ngerasa nggak badannya sakit? Tahu lah, kan kalau udah cuci darah itu kan, sakit ya, kalau udah cuci darah itu semuanya itu komplikasi bisa. Oh gitu ya. Bahaya, bisa karena paru-paru, bisa apa aja, darah tinggi, high blood pressure. Jadi yang bisa itu membuat kayak gitu. dia sampai meninggal itu apa? Karena komplikasinya atau gimana? Yang membuat meninggal dia itu sebenarnya jujur ya, waktu bulan Juni itu rencana kita itu mau copotin CDL-nya itu. Yang CDL itu artinya yang dimana saluran buat dialisis cuci darah. Karena cuman itu infeksinya. Jadi karena infeksi jadi dia nggak kuat saking sakitnya itu, karena itu CDL kan itu sampai di dalam itu yang apa? Di dalam perut itu kan. Kayak selang ditaruh. Jadi itu buat dia kayaknya nggak enak banget. Jadi akhirnya pada hari ini kita rencana untuk ya udah ganti itu aja semeno gitu di tangan. Dan setelah itu ya dokter bilang sebelum memang tindakan operasi dia harus melewati EGD. Dan EGD itu apa itu EGD? IGD bang. IGD kan? Kan kayak ICU EGD gitu. Terus? Nah setelah itu lewat sana ya mungkin memang waktunya Tuhan udah panggil anak gua ya, cuman 1 malam kita nggak bisa nelponin nggak ini, dan dokter mengatakan bahwa dia reaktif. Tapi sesungguhnya saya udah bilang sama dokter bahwa baru beberapa hari dia cek ini swab dan dia negatif. Dan mereka ternyata itu kalau di rumah sakit itu kalau segala macam penyakit apapun yang kamu alami, mereka pasti selalu katakan reaktif.
Walaupun kamu negatif COVID gitu, reaktif. Jadi kalau udah reaktif otomatis mereka tindakan dengan COVID ini termasuk dalam Berarti tindakan dimakaminnya secara COVID-19 gitu. Oh gitu. Ya. Gue ikut berduka cita ya. Waktu saat itu juga gimana ya? Abis masa COVID gini kita juga mau ngunjungin Segen kita, tapi yaudah gue hanya kirim doa. Tapi itulah kesaksian gue lihat tuh Abi tuh selama anaknya sakit, selama dia betul-betul mendampingi, nggak ada wajahnya tuh sedih, tetap aja sukacita, ya beraktivitas tetap biasa, dan pokoknya bedalah sama orang tua lainnya ya yang pernah gue temuin ya. Selalu ngeluh, selalu ini minta duit lah apalagi itu. Kalau lu nggak pernah beneran, walaupun gue tahu lu tuh butuh banget duit, malah pada saat itu gue inget banget lu malah ke itu ya, ke sempat ke Holy Land kan? Holy Land. Dan itu pun anugerah Tuhan ya, karena sebenarnya 3 kali ke Holy Land itu karena sebenarnya 3 terus kali, terang kalau dibilang duit ada, dibilang kalau bayar listrik air numpang lewat. Tapi itu puji Tuhan, kalau kita berdoa dan mengandalkan Tuhan, itulah dek saya bilang bahwa Tuhan semua cukupkan. Itu namanya hidup pas-pasan. Ya. Anugerah lah Tuhan ya. Bukan gini. Ngomong pakai ini, Cok. Itu namanya hidup pas-pasan, seperti yang aku alamin. Jadi pas mau beli, pas ada uang. Ada. Pas mau Pas, ada. pas Tuhan mau kasih. bayar, pas dikirim. Gitu. makan. Jadi Biar dia ngoceh. hidup. aku Ngomong, Cok. aku sih bilang gini, bukan nggak bersyukur, tapi aku selalu pakai istilah Iya. hidupku tuh pas-pasan. Udah bertahun-tahun hidupnya pas-pasan. Zaman dulu kita ngadain acara itu nggak pernah pegang uang, tapi pas acaranya, pas waktu ditagih bayar, Tuhan tidak dipermalukan gitu. Jadi kalau uang, Cara apa aja dulu? Cerita dong. nah aku pertama kali itu awalnya dari syukuran Roma, syukuran Roma tahun 2000, syukuran Roma mau panggil pendeta, aku tunda lagi. Aku ingat persis waktu itu bulan Februari pertama kali aku panggil Pak Junedi Salat gitu. Di acara syukuran rumah. Ya, Di acara terus, syukur. ya syukuran Roma di Sunter kan. Nah, terus aku panggil kira-kira 100 orang di rumah itu syukuran. Terus aku sempat ngomong sama Pak Junedi, Pak Jun kalau mau boleh nih buat persekutuan doa gitu. Tambah lagi. Tapi waktu itu Pak Junedi mungkin ini lagi menggebu-gebu lagi apa gitu kan. Tapi setelah acara itu selesai berapa hari kemudian Tuhan ingatkan aku, kamu kemarin ngomong apa? Didengar banyak orang loh. Emang ngomong apaan? Ngomong itu maksudnya dibuat ini mau jadiin tempat persekutuan doa. Rumah lu. Iya, itu. Janji. Iya, Tuhan ngingetin aku, kamu kemarin ngomong apa? Itu yang dengerin hampir 100 orang loh, gitu kan. Oh, di waktu persekutuan doa Pertama gitu. jadi pas saat syukuran. Nah, terus aku oh ya kalau gitu aku langsung booking pendeta 3 bulan Maret, April, Mei. 3 bulan supaya aku nggak pelin-pelan gitu. Oh, jadi lo booking dulu. Booking pendeta. supaya apa? Nggak bolak-balik ngomongan. Kalau Nggak berubah ya? ya kalau aku nggak booking kan bisa besok aja, minggu depan aja deh, minggu depan gitu. Nah itu terus itu berkelanjutan terus selama 70 kali acara di rumah. Itu setiap minggu. Tiap bulan sekali. Berarti udah 70 bulan. 70 bulan. Berarti 6 tahun sekitar lebih lah. 6 tahun ya? 7 tahunan, 7 tahun kurang 2 itu kan. 6 tahun ya. 6 tahun kan 72 bulan kan. Iya. Nah, kenapa aku berhenti? Karena aku ngadain itu acara tembang rohani. Nah, ini kalau kamu mau tahu awal mulanya tembang rohani, aku ini bukan artis, bukan pemusik, bukan dikenal di dunia musik, gak ada. Cuman aku waktu itu ada rasa iri pada saat di Highlight dulu ada acara apa Oriental Net, tahu nggak? Pernah? Ya kan? Gue nggak pernah diundang soalnya. Enggak, itu belum itu lagu-lagu yang Jadi gue nggak tahu, gue nggak pernah diundang. lagu-lagu Mandarin dulu. Bodoh, emang gue nggak bisa Mandarin. Yang Oriental Net itu, terus aku berdoa sama Tuhan, boleh dong itu ada Oriental Net, masa lagu rohani nggak bisa di highlight gitu. Nah, terus aku ketemu orang Ancol, ini akhirnya bisa terlaksana di situ. Itu aku pertama ngadain tuh di ini sebelum ke highlight aku ngadain di Ekaria. Highlight gila tuh tahun berapa punya tuh? Nah, 2007.
di Lu situ lagi gila-gila main bowling tuh. berjalan. Gue dulu sering ke highlight dulu tapi karaoke. Ya, aku berjalan setahun loh di situ loh. Gua pemain bowling zaman-zaman itu. Pertama kali aku ingat persis ngadain tuh di Jayakarta Hotel. Setahun, bulan pertama ngadain itu. Terus beda berapa hari temanku ngomong gini, kamu ngadain di Ekaria aja dong, itu bagus tempatnya. Nah, aku pindah ke Ekaria 11 bulan. Ulang tahun pertama aku pindah di Highland. Nah, itu. Nah, di Highland itu tamunya kira-kira 300 sampai pernah 500 lebih. Tuh tiap bulan sekali. Itu biayanya nggak tanggung-tanggung tuh, 40 sampai 50 juta dan saya nggak pernah pegang Itu uang. setiap berapa sebulan sekali? Sebulan sekali. Kalau waktu di pertama kali di Jakarta Sekali Hotel, pengeluaran berapa duit tuh? total biaya 40 sampai 50 juta. Jadi dan itu Terus lu pakai artis semua. artis semua, karena aku bukan penyanyi. Bayar artis berapa? Dari pertama udah artis semua. Dia bayar artis berapa? Nah, ini puji Tuhan ini karena Tuhan yang menggerakkan artis-artis itu. Jadi istilahnya boleh kata nggak ada hitung-hitungan, tapi kita cuma tahu kan perlu transport, nah itu aja. Ya. Nah, jadi istilahnya gitu. Itu kalau nggak Tuhan yang nggak menggerakkan nggak mungkin. Saat itu aku sempat ya, artis itu nggak pernah booking di storin. Maksudnya? Di storin. Jadi teman yang pernah nyanyi di situ, Pak udah pernah panggil Risma. Aku nggak kenal. Oh nanti kasih nomor teleponnya. Nah gitu. Nanti artis ini pernah panggil? Belum. Wah di storin aja sampai bingung kita mau nentuin mau panggil ini, mau panggil ini, mau panggil ini. Nah. Sombong. Bener, bukan sombong. Ini sombong dalam bang rohani. Sombong rohani apa sih? pernah aku ingat Memang kamu baru tahu ya? Itu udah ininya Koko. Gue tuh di sini sengaja gue bego aja biar semuanya pada tahu. kalau lu bego gitu Gua udah maksudnya. makan ini lah enak deh. Sosok bego aja sosok nggak tahu. Oh. Gue mah udah tahu cerita lo kayak lo sudah. Lu taunya juga baru belakangan doang. Tahu gue cerita tentang itu. Gua udah makan nih, tuh lihat tuh habis juga. Lu masih ingat gak? Aja nggak apa-apa. Masih ingat gak waktu kita pertama kenal di mana? Di apa namanya di restoran yang di ini bentar diam. Pasar Baru. Salah. Pertama kali kenalan tuh kita di rumahnya Henry Sorrento. Pas acara apa itu gua ke sono Latihan ya? ngomong mau nyanyi itu. Latihan ya? Iya, waktu itu? mau nyanyi. Jadi sebelum acara itu udah ketemu ya? baru wah ini kok kayaknya sih heboh juga ini si Risma Simbolon siapa ini? Baru tahu dia. Gua cari tahu, nggak taunya presenter ono ini. Kagak, gue bukan presenter. Apa? Yang dulu di Antv? Kagak, gue tuh penyanyi dari dulu. Iya, tapi pernah jadi presenter yang apa itu? Yang wisata apa itu loh? Oh, Iya kan? ya, tapi pekerjaan gue bukan presenter. Nah, ya. Kan gue nyanyi doang. Nah, itu. Mas. Teh tawar dong, boleh satu ya? Nggak boleh. Nah, itu Boleh. pertama kali itu pas acara apa gue bingung juga di rumahnya Henry Sorrento, ingat gak? Nggak tahu. Nah, iya lu duduk di kipas ini lu duduk di ujung sono. Ya gua ada tuh. Gue Ada. ngapain situ ya waktu itu ya? Nah, itu Tahun acara. apa tuh? Kayaknya latihan nyanyi gitu deh. Tahun apa tuh? Iya, latihan nyanyi itu. Itu pas mau acara apa gue juga bingung nggak tahu. Bulan apa itu? Di rumah doa doa. Enggak, di rumahnya. Nah, itu jadi Di situ berjalan. Tahun berapa sih kita ya? Itu Masih ingat nggak? tahun berarti kan 2000. Mantap mas, thank you. Nah, pinter bener. Tembang Rohani Dari kan? tadi dong. Tembang Rohani kan 2006. Makasih masnya. Berarti kira-kira 2000 lu udah nggak ngelewati HLE berarti ya 2008 kira-kira. Enggak, gue pertama kali ngisi acara lu tuh gue di itu yang di restoran yang Tawang kali ya? besar. Di Pasar Baru itu. Tawang. Tawang Sangrila apa Tawang? Sangrila kali ya, gue nggak tahu deh namanya. Iya, nah itu jadi acara gitu. Terus aku pertama kali Sini aja deh nih. pertama bikin Pesan aja lagi deh. bikin lagu. Doyan dia. Pengen Enak. lagu rohani tahu nggak pertama Kok nggak kali? dimakan ininya? Weh, Itu gua ngomong nih. es itu. Ini bukan es dong sayang. Ih ribut amat nih. Ngomong aja gue dengar Oh ini bukan es. Bukan sayang. Oh, Tuh, iya, iya, lain iya. kali gitu. Ya ilah itu nggak perlu dibahas di sana. Enggak. Ini acara gue gue alami. Kalau acara lu sendiri aja lu
edit, gue kagak gue edit, lu lihat aja. Pertama gue bikin lagu rohani tau nggak? Gue pertama kali itu akan ada lagu gereja ya. Deketin. Dengar udah. Itu pertama kali bikin lagu rohani tau nggak? Kan ada lagu. Mana gue tahu lo yang pertama kali bikin rohani, ingat nggak? Gue tahu ya. Stres ya. Makanya Lu cerita aja pertama kali gue bikin rohani. lama-lama gue ingat lo yang bikin. pertama ada lagu itu loh, ku tak pandang dari gereja mana gitu kan. Tapi kan acaraku kan Emang tuh lagu lu? bukan pertama kali aku bikin bikin lagu rohani itu inspirasi dari situ. Oh, gue pikir itu lagu lu. Kan ada lagu ku tak pandang dari gereja mana. Cuman aku pikir nggak mau pakai istilah gereja. Jadi aku bikin lagu, inget tak, pemenang sejati loh. Di sini kita berkumpul karena anugerah Tuhan. Gitu. Tak pandang kau dari mana. Nah, itu pertama kali itu. Terus lagu kedua 2006. 2006. Terus lagu kedua aku ingat, yang ku tahu Tuhan pasti tahu. Itu lah. Ingat gak lagunya itu? Judulnya yang ku tahu tuh. Saat ku tak mampu, saat ku tak tahu. Nah, itu. Enak tuh. Itu aku bikin itu setelah aku bikin lagu pertama, baru inget berapa bulan sebelumnya aku pernah bener-bener nggak ada uang, nggak ada apa-apa, nggak bisa apa-apa. Terus waktu aku mau mandi, Tuhan ingatkan apa? Emang pernah mandi ya? Waktu itu pas mandi, pas mau mandi. Berarti pernah mandi ya guys. terus. Nah itu waktu itu aku minggu Lu songong. apa? Aduh apa? Ya lu lagi cerita ntar aja. Halo, ya jadi apa? Aku bikin lagu itu tuh, yang ku tahu Tuhan pasti tahu. Itu yang kedua. Ntar lagi streaming. Iya, halo, bentar. Iya lagi streaming nih. Halo. Halo. Ah itu. Aduh cantik nih kok. Ya, lagi streaming. Yuk, oke. Makan sis, makan. Ya. Ntar kita teleponan lagi ya Pak ya. Oke, thank you. Bye. Apaan? Pacar lo itu? Istrinya Minggu ngawur. Ih lagi dia begini baunya. Gue pikir pacar lo. Istrinya Minggus. Oke. Nah, ya. Nah, jadi waktu itu terus kelamaan bikin lagu. Sekarang sih orat-orat udah ada 400-an lagu. Jadi buat didengar sendiri aja. Betul 400. Bukan Tahu nggak? 400 lagu lo yang enak mah paling cuma di bawah 10. Ngomong terus terang aja. Cuma 2. Nah, cuma 2. Dia ngaku. Tau nggak? Jadi gini loh teman saya. Jadi dia kan waktu itu bikin grup ya kan, bikin kayak grup WhatsApp. Dengar dulu, dia bikin grup WhatsApp ya kan. Terus setiap hari kadang-kadang sehari 2 kali 3 kali tuh share lagunya dia, itunya doang. Apa namanya? Aku bisa 10 lagu lebih. Ya 10 sehari bisa 10 lagu lebih di share. Terus gue bilang, apaan sih lo share bikin mulu, udah kagak ada yang enak lagu lo. Gue bilang gitu, gue mah ngomong apa adanya aja. Iya. Dan kebetulan ada orangnya, dan dia coba tau nggak apa nih, dia ketawa doang. Gue bilang, sepanjang ini yang gue tahu lagu lo cuma 2, gue bilang gitu, ember. Ternyata dia sekarang gue bilang di bawah 10, gue kan nggak tahu yang terakhir lagunya. Dia bilang di bawah 2, cuma 2, bagus, ngaku ya. Cuman sayangnya lu kurang piknik aja, jadi lu nggak pernah dengerin lagu-laguku. Males, kagak enak. Lu lihat dong di Believe Prancis itu udah nyebar 30 lagu lebih. Lagu gue masuk lu. Iya. Lagu udah 30 lagu lebih. Siapa suruh gue nggak nyanyiin? Lalu belum Gua tahu. Lu saat itu belum lahir baru. Lu hubungannya lagu lahir baru gue yang ada hubungannya cuy. Lahir baru atau belum? Nggak ada hubungannya. Gue lahir baru kapan, lagu lo kapan? buka di Believe gitu. Bukanya pakai itu tuh. Pakai apa tuh tadi? Cuk pakai cuk. COOX. Nah, itu buka di situ. Ada beberapa lah gitu. Mudah-mudahan lebih dari 2 ya. Iya. 400 cuma 2. Loh. Nah, ya jadi ini maklum kurang piknik jadi nggak tahu. Lu bilang apa gue kurang piknik? Paling lu pikniknya kemana? Ke Ancol. Ke Amerika gue di semua. Ayo lo. Paling lu ke Ancol. Ancol, aduh, Ke sorry kita kagak piknik ke sana, Mak. Ke Ragunan. Dari kecil, sorry. Lolis, kita kapan
di Amerika ya? Iya. Dia udah ke Amerika loh. Makanya enggak, jangan soal enggak. kurang piknik, lu yang kagak piknik. Pikniknya ke sono. Nggak ngajak-ngajak nih ya, diem aja kalau. Bilang, Kalau- ajak dong. Iya, gua tahu, gua udah Dia lihat. suka di Amerika iya. Iya. Kagak, itu mah bukan piknik, ya piknik juga sih gue. Ya terus. Ya, itu apa lagi nih mau tanya ngomongin lagi nih. Nah. Jadi kita gini, setelah itu kita ada beberapa kegiatan sih. Kita ada juga siaran radio, ya kan, di Radio Prestasi. Gue berapa kali gue di radio lo itu, ha? Puluhan kali lah, puluhan kali. Bosan gak lo liat gue? Enggak kan. Wajah kan tiap hari kan ganti-ganti. Wajah gue ganti-ganti, Iya. stres ini. Setiap- Muak kali gue. Tahu nggak tiap datang itu antingnya ganti. Ya itu anting boleh ganti, masa mukanya diganti, wajahnya. Dia bilang tadi wajah gue Ini hasil ganti-ganti. PSBB. Jadi gini, dia bilang wajah gue ganti-ganti, ternyata anting gue nggak diganti, lo stres lo ya. Jadi gini, tau nggak? Jadi dia tuh Ini asal hasil PSBB. Iya, makanya otaknya udah nggak nyambung kan. Berarti yang kurang teknik dia, Bu. Jadi asal dia acara di radio itu kan acara rohani. Gue memang nyanyi lah, misalnya selingan lah gitu di beberapa narasumber, terus gue nyanyi. Habis itu narasumber lagi ngupas tentang isi Alkitab, gue nyanyi. Dan kalau udah ya kayak talk show gitu. Terus dia selalu bilang gini, "Riz, mau nanya nggak?" Ya kagak lah, gue biasa ditanya. Nah, dia udah lebih dari pendeta. Kagak, gue sumpah ya, gue nggak kasih tahu aja, gue kagak Ya, nanya. udah, Bukan. Tau nggak? Gue waktu itu kagak nanya. Waktu lu suruh, ada yang mau nanya nggak? Riz, nanya dong. Gue kagak mau nanya. Taunya apa? Kayaknya ilmunya udah terlalu tinggi, gue kagak nyambung, Bo. Dan bagi gue tuh, udahlah yang lain aja yang nanya yang terlalu alkitabiah, gue juga nggak nyambung, sumpah. Sesuai talentanya ya. Iya sesuai talenta ya kan, Apa biar itu talentanya? nyeng-nyong lah. Apalagi? Ada pernah nyanyi laguku satu loh. Padahal dia udah Lagu apa lulus ya? teologi ya, Dede ya? Apa? Udah lulus ya? Iya, gue S3. Tapi kok Enggak. sifatnya belum lulus. Ya itu kan dulu, gue kan baru lulus kemarin cuy. Sekarang udah agak beneran lah dikit ya, Bo. Pernah nyanyi? Enggak, Pernah nyanyi? Sifat gue mah, gue gak mau berubah. Gue tetap aja begini. Enjoy Bo. banget. Gak mau terlalu, aduh, jaim. Gue tuh Iya. gak ada menjaim, udah itu aja. Tapi bagus sih. Nah, Fun. acara dia tuh gak jaim banget. Gue males makanya. Nah, kenapa? Jaim? Ya, acara lu jaim, gue males. Oh, nggak ada. Masuk sama anak muda ya, Dek. Ember, jadi gue diem aja abis nyanyi udah. Ya udah. Oh, acaraku paling rileks, paling enak. Tulis. Bener, dibandingin kan nggak ada yang enak. Tulis, kamu nggak perhatiin kalau mulutnya tuh udah sember sente. Sentenya ada berapa kali? Kalau udah si Koko nanya, apalagi ya Koko yang nyanyi. Ember, begitu gini ya. Kalau dia nih acara dia yang main organ juga, dia yang MC juga, ntar dia ngoceh juga dalam hati gue. Situ ini, Borongan. situ borongan, Borongan. kebagusan ya, Dia Bo. suka ada acara gua. Ya udah itu kan, makanya gue nggak bilang dalam hati gue. Tadi lu- Ya udah, acara makanya. lu kan, gua juga surut lu kan. Ya udah. Iya, Ya, suka dong. ya makanya ini kan acara gue, suka-suka gue mau ngatain lo ya kan, ya udah. Ya udah, jadi Yang kasihan dia nggak punya acara. Dia nggak punya acara. Iya, dia nggak punya acara, lu bikin acara udah cuy. Apa-apa. Iya, jadi emang aduh. Ikut aja sama Jadi waktu itu ya gitu, dia yang main organ, ya kan, yang dinyanyiin lagu dia. Iya. Udah gitu dia MC juga, dia ngurusin kabel-kabel juga, ya semuanya aja dia, gitu kan ya. Borongan. Enggak, gue tahu, bukan borongan, Bo. Dia pelita harapan, pelit. Nggak apa-apa. Mau dikatain pelit nggak apa-apa. Yang penting kita sekarang makan ya kan. Nah, gitu. Nanti yang bayar Koko. Dia mau menebus kepelitannya ya, Bo. Ya itu acara-acara seperti itu. Terus Nah, kita sekarang- pernah ada juga acara lintas agama juga pernah. Oke. Jadi berbagai acara aja lah. Ya, jadi tapi jujur sih dengan acaranya Koko saya juga diberkati banget, walaupun cuman yang kayak gitu agak enggak ini banget, apa namanya, tidak terlalu serius gitu loh. ya kalau acara dia yang tembang rohani sih memang nggak terlalu serius. Ya memang banyak kan ngomong, cuma kalau yang acara radio itu sumpah serius. Iya. Iya dong, karena kita namanya hanya dengerin lewat radio, jadi nggak boleh benar-benar salah ngomong, salah kata aja, terus nggak boleh menyinggung politik, nggak boleh menyinggung denominasi gereja. Nggak bertele-tele. Nah gitu, jadi mendingan gue diem, abis nyanyi diem ya, Bo. Gue nggak mau ngoceh-ngoceh deh kalau di acara radio. Thank you ya udah mau nyanyi di radio ya.
Oke ya. Kita Lu kaliin deh berapa kali tampil ya. Gue kagak pernah dikasih honor, Bo. Cuma dikasih tong apa bubur. bubur ayam bro. Bubur ayam sama roti bakar ya. Ada honornya bubur ayam. Oh gitu ya, Bo. Gue mau ininya aja sih, mentanya aja cuy. Nah sekarang gue mau tanya-tanya nih sama teman-teman gue nih ya. Ini COVID ini gimana sih menurut Congle sama Abi? Ini banyak yang bilang teori konspirasi, apa kalian setuju atau gimana? Udah mau ngomong? Ntar dulu minumnya. Nah. Aku orang nggak pengalaman nggak dalam itu, kita nggak tahu. Cuman aku punya pendapat sendiri. Apa tuh pendapat lo? Kalau menurut aku itu kalau namanya wabah kayak gitu tuh kan harusnya kan nggak bisa seluruh dunia. Ya. Kalau menurut aku ini kalau kayak dibuat lah misalnya. ini disetting karena kalau misalnya di Indonesia aja, di Sumatera ada kejadian wabah, nggak sampai ke Bali, nggak sampai ke Kalimantan. Tapi berarti kan itu dikondisikan, tahu Indonesia itu tropik, harusnya seperti apa virusnya. Menurut aku seperti itu. Karena kalau enggak kan nggak mungkin. Ya kan di Jawa terjadi, di Sumatera nggak apa-apa, di Sulawesi nggak apa-apa. Ini kenapa di seluruh dunia bisa terjadi seperti itu? Mungkin ada faktor-faktor yang lain yang politik lah itu, menurut saya sih bisa jadi seperti itu. Jadi ini lu pendapat. percaya ini politik dan ini ya ada konspirasi di balik ini semua gitu? Iya, kalau menurut aku gitu. Oke, kalau menurut lu gimana, Bi? Kalau menurut saya sih sesuai apa Alkitab katakan di Matius, bahwa akan ada kelaparan, akan ada sampar, dan akan ada peperangan nanti, dan ini semuanya akan terjadi. Jadi buat saya nggak terkejut lagi, karena setiap firman-Nya Tuhan harus memang digenapkan. Jadi kita hanya persiapkan aja, mengucap syukur aja, enjoy aja, dan banyak doa dan mendekat Jadi sama ini Tuhan. Sebenarnya Tuhan yang kasih atau maksudnya gimana? Ini memang udah dinubuatin di pada mulanya ya kan. Jadi Tuhan udah tulis bahwa akan terjadi hal-hal yang kayak gini. Oh, gitu. Jadi sebenarnya Tuhan itu nggak kasih kita yang nggak baik, karena Tuhan itu Dia adalah Tuhan yang baik, dan segalanya yang baik kita terima adalah yang baik. Cuman ya namanya juga ini kan iblis, milik dunia ini milik iblis kan. Jadi Masa sih? oh iya dong, kamu nggak tahu ya? Yang berkuasa di sini kan adalah si iblis. Jadi kita ini aja, kita melekat dan berharap sama Tuhan aja. Udah, yang penting intim aja, udah gitu aja. Kalau gue sih, protokol kesehatan. ya kalau gue ngelihatnya ini sama sekali bukan teori konspirasi whatever. Jadi kalau buat gue ini ya bukan gitu. Gue ngelihat ini sebuah proses alami aja. Setiap 100 tahun itu bumi itu istilahnya merecovery dirinya sendiri. Bagaimana dia cara merecovery dirinya sendiri? Karena kan tahu sendiri, es di kutub udah mencair, pemanasan global dan macam-macam, segala macam. Dengan adanya wabah ini, semuanya langsung diem, automatically semua tidak beraktivitas. Akhirnya bumi ini bisa merecovery dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri, dan banyak sekali makhluk hidup selain manusia ya, misalnya hewan sama tumbuhan itu malah senang dengan adanya pandemi ini. Karena apa? Karena kita nggak merusak bumi lagi, ya kan? Nah, jadi kalau bagi gue Itu menurut kamu, ya ini menurut gue ini proses alami aja sih. Jadi nggak terlalu political. Gue ngelihatnya dari political atau dari bisnis atau dagang whatever. Gue Kalau saya lihat secara alkitabiah aja sih. Ya kan? Nah, cuma memang dampaknya memang secara ekonomis, wah kita ya tahu sendiri lah. Tapi di balik itu gue ngelihat tuh banyak sekali hal-hal positif loh. Pertama, kita tuh jadi mendekatkan diri sama Tuhan, mendekatkan diri dengan sama keluarga. Jadi kita merasa kita butuh orang lain gitu loh. Kedua juga kita makin aware ya. Kita boro-boro dulu mau cuci tangan. Kalau gue sih selalu cuci tangan, selalu ya jaga kebersihan. Tapi sejak adanya ini kita punya kebiasaan baru yang bagus. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga hati gitu. Terus kita udah jarang juga tuh Jaga mulut. Nah, kita juga udah jarang juga tuh yang namanya pamer-pamer ya enggak? Karena kan orang pada di rumah semua, nggak ada yang pamer-pamer beli punya inilah, punya itulah, terus pamer ke sana lah ke sini. Orang semuanya di rumah sendiri dan semuanya lagi pada ya istilahnya berempati dengan suasana inilah gitu loh. Gitu. Jadi kepedulian kita juga jadi semakin bagus sama lingkungan misalnya, sama Tapi ya, sorry saya potongnya deh ya.
atas apa yang saya lihat di pandemi ini, saya bangga ya. Indonesia itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasanya begini, pedulinya sesama satu akan yang lain itu luar biasa. Karena kalau kita bandingkan di negara yang lain, Indonesia kasihnya luar biasa. Kasih sesamanya itu peduli seakan yang lain, saling gotong royong, saling membangun, saling membahu. Itu saya bangga banget loh. Makanya saya bersyukur ada di Indonesia. Wih deh, gue demen banget sama lo nih. Orang Filipin tapi lebih apa ya? Lebih nasionalis. Indonesianize. Apa sih lo? Asal lu jangan kasih tahu aku yang apa itu yang ketuhanan yang Maha Esa kedua apa lagi. Oh, lu pengen gue suruh sebutin lo Pancasila. Kagak, ini bukan pemilihan Putri Indonesia ya, Bo. Tapi saya bangga. Oke. Jadi ini kebetulan nih restoran udah mulai ramai ya, Bo. Kita udah teriak-teriak di sini, kayaknya udahan dulu ya, Bo. Oh iya, gue pengen ini terakhir nih ya. Ini kan ceritanya nih ya banyak lah nilai-nilai yang kita bisa angkat lah dari percakapan kita ini. Ini kayaknya bakal gue jadiin edisi perdana podcast gue nih. Tapi gue pengen usul dong dari Chong ya. Kira-kira nih nama acara kita nih menurut lo apa? Lo kan biasa bikin acara nih. Nah, gue mau bikin acara nih ya berkelanjutan. Apa Acara namanya? kocak, percakapan kocak. Oke, ini dari lo, dari Chong. Aku bilang solusi pandemi. Kagak ada dua-duanya, kagak. Nanti gue bikin sendiri ya. Terserah gue mau bikin apa. Kan acara gue. Ya udah. Ya nggak gitu juga. Percakapan kocak. Oke deh. Jadi segitu aja teman. Nanti kita ketemu lagi. Teman-teman aku yang lain aku ajak ngobrol lagi. Subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya. like, Lonceng. komen dan share tayangan ini. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga senang bisa dengerin kita. Oke. Boleh bergabung juga ya. Ya, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Bye. Risma Simbolon. Risma Simbolon nih. Ya udah pada tahu lah Risma Simbolon. Filipino. Bikin Filipino. Lestiono Tandiati. Oke, kita undur diri dah. Sampai jumpa di next section. Wey.